Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Info Pendidikan bersama Pakar Jono. Kali ini saya akan coba mengulas beberapa pendapat-pendapat para subscriber saya terkait dengan kepala sekolah. Ya, ini sangat luar biasa. Ada yang pro, ada yang kontra, ada yang pokoknya namanya pendapat. Ya. Ini sangat luar biasa. Tapi ini menurut saya akan banyak mungkin bisa menjadi perhatian bagi para kepala daerah ya, tentunya seperti itu. Ini kalau saya lihat sangat luar biasa pendapat-pendapatnya. Untuk itu ikuti video ini sampai selesai dan jangan lupa klik subscribe, like, dan lonceng serta share pada kawan-kawan yang lain agar mendapatkan informasi-informasi yang akurat, informasi yang terkini lah ya, seperti itu kira-kira. Baik, Bapak Ibu sekalian, terkait jabatan kepala sekolah ini sangat luar biasa dan ya ada yang bahkan sudah tidak ada yang mau jadi kepala sekolah, ada yang berusaha untuk jadi kepala sekolah. Nah, ini memang sangat luar biasa. Karena itu tergantung dari situasi dan kondisi yang ada di daerah masing-masing, tentunya seperti itu. Nah, kalau kita melihat kemarin saya mencoba menyampaikan terkait dengan bahwa ada surat ya yang beredar di dunia maya yang intinya bahwa kepala sekolah itu nanti harus dari guru penggerak. Ini pendapatnya juga sangat luar biasa ya. Nah ini artinya ada beberapa yang tetap harus menjadi koreksi bagi LP2KS ya, ataupun mungkin dari Kementerian Pendidikan dalam konteksnya untuk mendapatkan yang terbaik. Baik, saya coba Bapak Ibu saya bacakan satu persatu mungkin dari yang awal ya, dari yang awal terkait dengan pendapat ini. Ada yang punya pendapat mana ini ya, yang terkait bahwa intinya itu begini. Awalnya adalah bahwa yang saya sampaikan itu konsepnya satu, bahwa aturan yang sebenarnya seperti Permendikbud nomor 6 tahun 2018 itu sudah bagus kalau dilaksanakan, gitu ya. Kemudian ini aturan yang baru juga bagus, filternya lebih ketat lagi ya, juga kalau dilaksanakan ya kan seperti itu ya. Kalau nggak dilaksanakan kan sama aja bohong ya kan, seperti itu. Karena nanti kita lihat ya, banyak sekali ini ya. Pertama yang saya bacakan adalah betul sekali tidak ada perhatian dan penghargaan lebih terhadap kepala sekolah, padahal beban tugas banyak yang repot. Jadi jika tersangkut masalah pihak dinas nggak pernah bantu kepala sekolah. Nah, ini juga menjadi perhatian. Mungkin ini untuk kepala dinas. Yang sering terjadi kalau melihat dari pendapat ini bahwa tugasnya kepala sekolah berat. Betul sekali. Kepala sekolah itu pekerjaannya berat sekali. Ya. Makanya di sini dituntut orang yang benar-benar bisa memimpin dengan baik. Nah, itu. Kalau kemarin saya mengatakan kadang-kadang ada, saya katakan kadang-kadang ada itu memang ya nggak semuanya, nggak semua, dan biasanya ya mungkin ada yang banyak, ada yang sedikit, di daerah itu tetap berbeda-beda. Yang di belakang ada gunung yang besar tinggi ya untuk jadi kepala sekolah itu ada memang, dan itu fakta ya. Jadi bisa jadi yang diambil ini bisa jadi memang kebetulan bagus, bisa jadi, tapi kebetulan ada juga yang sebenarnya bukan karena bagusnya tapi karena lain gitu. Itu juga ada. Dan ini fakta ya, walaupun orang mungkin punya pendapat yang berbeda-beda tentunya. Ini contohnya pendapatnya seperti ini. Ada yang mengatakan di daerah kami itu jarang sekali guru yang berminat jadi kepala sekolah. Akhirnya diangkat guru yang mau saja untuk mengisi kekosongan walaupun tidak memenuhi persyaratan dan kualitasnya rendah. Apalagi sekarang syaratnya harus mengikuti guru penggerak. Nah, ini juga menjadi perhatian bagi Pak Menteri ataupun bagi kepala daerah. Artinya nampak ini sudah ada sesuatu di dalamnya tadinya, sehingga banyak kepala sekolah, guru yang tidak mau jadi kepala sekolah. Karena jabatan kepala sekolah kalau melihat dari cerita ini tidak menarik, karena justru akan merepotkan orang sehingga nggak pada mau. Nah, seperti itu. Apalagi kalau sudah ada gunung tadi yang ada sesuatu sebagai kepala sekolah dirusui, ya, pekerjaan hari-hari didatangi, bahkan kalau informasinya itu ada satu sekolah itu yang dipaksa harus membeli koran, sampai berlangganan koran itu sampai berpuluh-puluh ya kan, sampai ada yang 20-30. Ini sangat luar biasa. Tapi mana ya dari dinas bisa nggak mengatasi seperti itu, misal seperti itu.
Ini banyak yang terjadi kalau melihat dari seperti ini, banyak banget ya. Luar biasa ya. Kemudian berikutnya ada yang mengatakan gini, salut Pak, kalau jabatan kepala sekolah dibisniskan, jangan harap pendidikan bermutu. Heranya masih terjadi seperti itu pendapat. Gitu. Dan ini artinya kemungkinan terjadi, tapi kan saya nggak tahu di mana tempatnya ya kan. Namanya di YouTube itu di banyak sekali ya yang memberikan komentar ini. Nah, ini artinya apa? Mungkin bagi para kepala daerah ini bisa menjadi apa ya, menjadi informasi. Ini bisa jadi, dan yang kemarin saya sampaikan bisa jadi kepala desanya tidak tahu itu kalau sampai terjadi seperti itu. Artinya mungkin di belakangnya ya, di belakangnya. Bukan pula yang melakukan kepala dinas, bukan pula dia, belum tentu ya, belum tentu, bisa saja orang lain. Tapi bisa saja terjadi, bisa terjadi. Ya, itu kita nggak tahu karena memang berbeda tempat, berbeda cara ya seperti itu. Kemudian ada kalau di daerah kebijakan pusat banyak tidak diterapkan karena di daerah penempatan kepala sekolah berdasarkan kepentingan politik tim suksesnya. Kalau tidak mendukung, balikan ke guru. Saat kepala sekolah yang bersertifikasi kembali ke guru, maka berbenturan lagi dengan guru sertifikasi lain dalam hal jam mengajarnya. Nah, ini adalah sebenarnya yang harus bisa ngatur adalah kepala daerah. Karena ini terjadi. Ini kalau seperti ini sudah terjadi kemungkinannya. Ada yang banyak sekali yang mungkin kepala sekolah ini sebenarnya profesional, bagus, bahkan idealis. Nah, orang yang seperti ini biasanya justru tidak disenangi oleh orang-orang yang gunung-gunung tadi ya, tidak disukai. Karena apa? Orang ini sebenarnya memiliki kemampuan yang cukup, tapi kalau namanya idealis sehingga nggak ada yang bisa dikeluarkan dananya untuk kepentingan lain. Dia benar-benar fokus untuk kepentingan pendidikan. Nah, seperti ini yang rusui banyak sekali. Ya. Nah, ini sayangnya, ini dari pihak-pihak terkait jarang yang ikut membantu menyukseskan ini. Ini yang sering terjadi seperti itu kemungkinannya. Jika orang yang seperti ini gampang sekali, yang guling itu gampang sekali, langsung digulingkan gitu. Ya seperti itu. Dan ini ya menjadi sesuatu, ini pendapat yang sangat luar biasa yang mungkin di tempat beliau itu seperti ini terjadi gitu ya. Kemudian berikutnya ada yang nyuwun sewu, diusulkan kepada apa namanya decision maker agar kepala sekolah itu mendapat tunjangan yang logis. Nah, ini masa sih tunjangan KASEK hanya 560.000, hanya beda 1.000 dengan guru, sementara tugas tanggung jawabnya itu seabrek-abrek. Itu yang mungkin membuat sifat KASEK yang menggenggam nyun sewu, matur nuwun Mas. Saya setuju sekali. Ini harus menjadi perhatian pemerintah. Kalau menurut saya, ya namanya pendapat. Ya. Pendapat itu ya boleh-boleh saja ya. Gitu. Sementara beda dengan guru hanya 100.000. Tapi pekerjaan sangat luar biasa. Bahkan benturannya itu sangat luar biasa. Yang termasuk dalam tanda petik banyak oknum yang datang ke sekolah. Ya, saya tidak mengatakan itu siapa, pokoknya banyak oknum yang datang ke sekolah itu yang intinya itu ya pokoknya ya apa namanya duit yang diminta, intinya seperti itu. Dan ini kesulitan menghindarinya. Nggak dikasih jadi ribut, dikasih terus-terusan gitu. Ya itu mungkin termasuk yang tadi katanya akhirnya kepala sekolah genggam karena memang tunjangannya cuma sedikit sekali 100.000. Nah mungkin kalau seperti kayak di kota-kota besar atau di kota yang sudah menerapkan ada namanya TPP, tunjangan apa namanya dari daerah itu ya, itu ada sampai yang dapatkan 8 juta bahkan ada 15 juta sehingga dia tidak akan genggam-genggaman ya biar dilaksanakan sesuai dengan tertentu. Ini mungkin juga menjadi Bapak kepala daerah ya mungkin Pak Bupati, Pak Wali Kota maupun Pak Gubernur. Kalau ini tidak dibangun, sistem ini tetap akan jadi. Siapa yang mau yang mengerjakannya gitu. Nah itu tadi sudah ada bahwa sudah banyak sekolah yang guru yang tidak mau jadi kepala sekolah. Sebenarnya prihatin dengan itu. Nah ini harus segera diatasi. Kalau dibiarkan ya itu karena ada sesuatu yang mungkin memberatkan guru untuk jadi kepala sekolah. Nah ini contoh saja pendapat-pendapat yang luar biasa. Kemudian ada lagi nih, intinya sampai sekarang ini kebijakan pusat tidak ada pengaruhnya di daerah. Karena kenyataannya banyak kepala sekolah tidak punya NRKS, masih
menjabat kepala sekolah, dan di Dapodik bisa dimainkan maksudnya mungkin ya pihak dinas. Itu kenyataan yang ada. Nah ini juga menjadi perhatian. Kalau ini tidak segera diatasi sulit ya. Jadi kita mencari kepala sekolah yang benar-benar siap menjadi kepala sekolah itu tidak mudah, karena satu dari kalau melihat dari tunjangan memang berat, kemudian setelah duduk di situ juga ternyata intrik-intriknya berat. Bahkan banyak tekanan dari atas, dari bawah, dari samping, dari kanan, dari luar biasa. Itulah kepala sekolah yang sekarang. Ini mohon untuk mungkin barangkali bisa menjadi perhatian para kepala daerah untuk segera diatasi. Mungkin dari mungkin aparatnya. Aparat ini harus bantu. Pendidikan ini adalah modal dasar yang nanti akan membangun Indonesia. Kalau ini dibiarkan sementara kepala sekolah tertekan, akhirnya dia tidak bisa profesional, yang ujung-ujungnya terbawa arus karena memang mengikuti itu jaringan ya. Itu ya akan menjadi sulit. Nah, seperti itu. Ada lagi. Mantap Pak. Saat ini sedang dilaksanakan seleksi cakep menggunakan Permen nomor 6 tahun 2018. Pada masa transisi ini perlu ditambah juga nih Pak, persyaratan KASEP tidak boleh gaptek supaya tidak terlalu timpang dengan kepala sekolah dari guru penggerak. Nah memang jelas bahwa ini sementara sesuai dengan yang surat saya bacakan kemarin, untuk saat ini sebelum wilayah itu belum ada guru penggerak, masih ada untuk calon kepala sekolah itu harus memenuhi persyaratan, harus punya NRKS dan seterusnya. Itu masih berlaku. Dan ini sebenarnya sudah bagus kok, sudah bagus sekali. Disiapkan dengan sebaik-baiknya seleksi administrasi, seleksi substansi, kemudian pelatihan, kemudian ada yang lulus dan ada yang tidak, ya kan? Itu menunjukkan bahwa seleksinya sudah sangat bagus. Nah, hanya saja pada saat diterapkan di lapangan nanti pada menjadi kepala sekolah itu ternyata benturannya yang paling banyak, ya, seperti itu. Ada yang menyampaikan good teacher not good leader. Artinya guru yang baik belum tentu bisa jadi pimpinan yang baik. Itu juga betul. Artinya kalau tadinya bahwa harus dari guru penggerak dipilih yang baik, tapi belum tentu bisa jadi leader yang baik. Ini mungkin juga menjadi perhatian juga ketika memilih, maka perlu dipersiapkan leadernya. Itu maksudnya seperti itu, mungkin ya. Ada yang mengatakan payah, sekarang dunia pendidikan pun sudah disusupi politik, bukan profesionalisme yang dituntut. Nah, seperti ini juga menjadi perhatian bagi bagi kepala daerah ya, tentunya seperti itu. Ini adalah kata hati, benar-benar kata hati ya. Ada yang mengatakan nomor 4 mentah lagi ya. Karena nomor 4 itu tadinya bagi wilayah untuk sementara masa transisi ini, bagi wilayah yang belum ada guru penggerak, karena seperti kayak di tempat saya ini belum ada karena masih baru tahun 2022, sementara sekolah mungkin sudah yang pensiun banyak. Nah itu kalau nggak diatasi dengan cara ini ya tentunya nggak bisa. Nah, di sini bahwa pengangkatan kepala sekolah harus memenuhi prosedur dari Permendikbud nomor 6 tahun 2018. Perlu kalau saya ngerespon bahwa sistem seleksi yang ada di Permendikbud nomor 6 tahun 2018 itu menurut saya sudah bagus sekali ya. Sudah bagus sekali. Jadi tinggal diterapkan apa tidak gitu saja gitu ya. Kalau kita menurut saya sangat bagus ya. Kebijakan pusat dan daerah tidak sejalan. Ada baiknya kepala sekolah yang sudah lulus diklat dalam kepala sekolah langsung terkunci di Dapodik sehingga kepala dinas pendidikan dan BKD tidak dapat mengotak-atik kepala sekolah yang di daerah agar kepala sekolah lebih tenang dan lebih profesional. Nah, ini yang cukup luar biasa. Termasuk mungkin jadi perhatian juga sekali lagi pada kepala daerah ya. Ketika nanti sudah ada kepala sekolah yang didudukkan sebagai kepala sekolah, nah ini kalau harapannya kalau dia sudah lulus dari LP2KS lah gampangnya seperti udah punya NRKS, bahwa ya masuk dalam daftarnya di Dapodik, ketika ada yang kosong ya itu yang masuk, maksudnya seperti itu. Sehingga nggak ada intrik-intrik yang ada gunung besar lah, yang ada itulah, yang dan lain sebagainya, itu akan terkurangi sebenarnya seperti itu. Tapi permasalahannya ya memang sedikit di sini dari politik agak kesulitan mungkin ya, saya juga nggak tahu kenapa seperti itu. Yang jelas kalau memang menghendaki profesional ya carilah sistem yang terbaik seperti itu. Itu mungkin seperti itu yang menjadi kendala di tempat yang ini ya, yang memberikan pendapat seperti itu. Nah ini kemudian yang sering terjadi itu banyak
guru sudah mengikuti diklat, sudah lulus dan bahkan terbaik mungkin itu tidak dipilih, ya, karena yang dipilih bukan karena profesionalnya, maksudnya seperti itu. Nah, ini yang terjadi menurut pendapat yang ini gitu ya, itu diantaranya. Sebagian daerah seleksi kepala sekolah dilakukan oleh tim sukses, nasib pegawai jadi komoditi politik. Ini juga mungkin itu terjadi di mana-mana, kemungkinannya seperti itu. Karena itu ya bagi teman-teman bagi Pak Kepala Daerah ya ini juga menjadi menjadi sulit ya, karena memang Pak Kepala Daerah duduk di situ juga karena politik dan mungkin bisa jadi bukan Pak Kepala Daerahnya tapi mungkin kawan-kawannya Pak Kepala Daerah ya. Itu teori atau kenyataan di lapangan sangat jauh. Itu dia memberikan komentar jawaban pendapat saya yang sebelumnya ya. Itu teori. Kenyataan di lapangan sangat jauh tidak seperti itu. Apalagi menjelang pilkada. Jabatan kepala sekolah sangat kental dengan dukungan politik yang berkembang di masing-masing daerahnya. Nah, ini pendapat ini banyak di mana-mana ya. Pendapat ini banyak sekali. Kemudian seharusnya kepala sekolah yang punya kemampuan intelektual dan material jangan karena uang. Jadi artinya kalau dilihat dari pemilihan dari hasil seleksi di LP2S itu sudah sangat bagus. Bahkan ada nilainya, urutannya ada. Jadi nilai yang tertinggi berapa itu bukan karena uangnya yang tertinggi berapa, maksudnya itu seperti ini ya. Ini juga terjadi mungkin. Kemudian ada program rekognisi bagi yang bukan KIPI. Nah, ini mestinya harus ada. Memang kemungkinan ya nanti Bapak Ibu mungkin kalau saya lihat ini kan sedang ditata ya, mungkin kalau lihat dari surat yang kemarin itu kan sedang membuat aturan terkait dengan seleksi ya, seleksi calon kepala sekolah. Mudah-mudahan ya ada yang terbaik seperti itu ya. Selamat sore Pak. Bagus, mohon share persyaratan cakep yang terbaru. Apakah persyaratan jadi cakep harus lulus guru penggerak? Bagaimana dengan daerah guru penggeraknya sedikit sementara banyak sekolah yang menanti cakep baru. Terima kasih. Nah, ini juga berarti sama tadi ya, udah ada di sana aturannya bahwa yang keempat sementara kalau guru penggeraknya tidak cukup dan tidak memungkinkan, karena apakah guru penggerak itu mau jadi kepala sekolah? Oh, belum tentu gitu. Tadi bahwa jadi kepala sekolah penggerak pun belum tentu dia mampu. Yang pertama untuk jadi kepala sekolah, yang kedua belum tentu mau. Apalagi kalau melihat di situ, waduh, banyak intrik-intrik yang sangat kuat, kemungkinan juga pada nggak mau. Itu yang perlu menjadi perhatian bagi kita semua ya, termasuk bagi siapa saja lah ini, supaya ini bisa berjalan. Karena pendidikan ini adalah awal, termasuk bisa jadi bupati, jadi gubernur, jadi polisi, jadi jaksa, jadi KPK, semua itu dari sekolah dulu. Kalau sekolah ini sudah jadikan muatan yang tidak bagus ya sudah rusak pendidikan itu. Nah, itu kira-kira seperti itu ya. Semoga saja ada terobosan-terobosan baik. Akhir-akhir ini jabatan kepala sekolah digunakan untuk dukungan politik dan bahkan kepala dinas pendidikan kalah power dengan tim sukses. Ternyata ada juga ya ini yang seperti ini. Ada, mungkin ini bukan hanya di sini, terutama yang gunung-gunung besar tadi ya, kepala dinas akhirnya mengkeret juga gitu ya, seperti itu. Karena apa? Karena masalahnya bukan aturan yang digunakan, karena power itu. Kalau aturan sebenarnya enggak, walaupun ada gunung sampai sebesar apapun enggak masalah ya kan. Tapi karena tidak sesuai aturan akhirnya ya menjadi kalah semua itu. Tidak menjamin semua guru penggerak akan bisa memanage sekolah. Emang setuju sih KS jangan gaptek, tapi tidak setuju kalau toh harus dari guru penggerak. Kan yang mengikuti guru penggerak tidak semua sudah berpengalaman. Nah, itu contoh ya kan. Contoh itu pendapat itu mungkin juga menjadi perhatian mungkin dari Bapak mungkin Pak Temu Budian dan lain sebagainya yang dari kementerian bisa memberikan masukan juga ini nanti untuk menjadi aturan yang barunya ya. Tunjangan kepala sekolah perlu juga ada perhatian biar para guru tertarik untuk ikut seleksi. Nah, ini termasuk bagus sekali ya. Tadi sudah disampaikan bahwa tunjangannya berapa tadi? 560 katanya ya. Seperti itu ya, jelas berat. Guru dapat selisihnya dengan guru hanya 100. Artinya untuk jadi kepala sekolah naik 100. Sementara kalau melihat dari bahkan kejar-kejaran dalam tanda petik oknum luar biasa ya. Ini di mana-mana kalau melihat cerita tadi, wah luar biasa pendapat-pendapat yang sebelumnya. Setuju, semoga ke depan Kasek yang terpilih benar-benar orang yang mumpuni secara kualitas, bukan mumpuni karena ada embel-embelnya. Itu
Itu artinya mungkin di sana banyak terjadi yang embel-embelnya ada gunung besar dan lain sebagainya mungkin ya. Di tempat kami banyak guru yang tidak mau jadi kepala sekolah, buat aja peraturan yang banyak biar kepala sekolah yang ada bisa mundur. Jangankan minat. Ini udah kesel ini. Ini udah kesel ini kalau pendapatnya bahwa ya uang sekarang aja sudah pada nggak mau, ini dibuat aturan yang lebih rumit. Silahkan aja. Gitu. Mungkin itu maksudnya ya. Tapi ini saya yakin karena di dalamnya sudah ada carut marutnya untuk jadi kepala sekolah seperti itu, sehingga melihat kepala sekolah itu bukan sesuatu yang menarik untuk kita lakukan atau jabatan ini menjadi tidak menarik karena memang sudah di dalamnya mungkin intrik-intriknya tadi sudah tunjangannya kecil, intrik dari tekanan dari bawah, dari atas yang setiap hari datang itu banyak, mungkin itu seperti itu sehingga nggak ada yang tertarik. Mau dibuat aturan kayak mana pada nggak mau. Nah makanya pernah terjadi kan ada gara-gara banyak setiap hari banyak oknum-oknum yang datang ke sekolah, wah luar biasa ya kan, seperti itu. Kemudian bagus apanya Pak? Gitu. Ada ya, saya katakan bagus. Kalau peraturannya bagus ya kan, ya ini bagus Pak, bagus kalau aturannya yang dilakukan bagus. Permasalahannya yang sekarang itu timpangnya nggak tahu ini, apakah ini terdeteksi oleh Kementerian Dalam Negeri apa nggak tahu. Bahwa peraturan Kementerian Pendidikan yang ada di pusat itu tidak dilakukan di daerah, misalkan itu nggak tahu terdeteksi apa tidak gitu seperti itu. Kalau itu terdeteksi mestinya kan nanti di Menpan dengan di Kemendagri ya itu yang akan mengatasi supaya ini nggak terjadi berulang-ulang ya. Karena ini sekali lagi komoditi pendidikan kalau sudah masuk dalam ranah politik susah luar biasa ya. Karena akhirnya nabrak aturan sana sini ya, itu yang menjadi masalah gitu ya. Ini makanya pendapatnya seperti itu. Banyak regulasi kemudian Kemendikbud kalau sudah dilaksanakan Pemkab biasanya Pemkab yang lebih kuasa dan regulasi itu gugur dengan sendirinya. Luar biasa itu. Ternyata kuasanya luar biasa. Sudah diwacanakan lama sekali, tapi realisasi belum karena guru tidak minat jadi kepala sekolah. Sedangkan saat ini yang ngampu lebih dari 1 SD, ada yang dari S2 SD sampai dengan 3 SD ya seperti itu. Jadi ini cukup luar biasa. Masih ada embel-embelnya. Guru yang ditugaskan menjadi kepala sekolah alias tugas sampiran, maka maaf saja kalau animo guru kepada kepala sekolah rendah sekali. Tolong dicek ke daerah kenapa banyak SD yang tidak ada kepala sekolahnya. Karena tugas dan tanggung jawabnya tidak balance dengan tunjangannya. Wah, ini lagi-lagi seperti itu lagi. Ya, jadi juga menjadi perhatian untuk semuanya. Termasuk mungkin ke depan barangkali bisa diusulkan, tapi melalui TPP kalau tunjangan PNS-nya kemungkinannya sulit ya. Sulit kalau dari karena itu sudah ada ketentuan undang-undangnya gitu kan. Tuh, memang ya kecil kalau dia dari situ. Tapi mungkin dari daerah yang memberikan TPP pengawas supaya ini misalkan dapat TPP 2 juta per bulan, kemudian kepala sekolah dapat tunjangan 1,5 juta per bulan, sehingga tidak genggam tadi lah, maksudnya seperti yang di atas tadi ya. Kemudian maaf saya mau nanya satu hal yang masih ganjal dalam benak saya sebagai kepala sekolah. Ada program tunjangan kinerja atau TUKIN, sampai sekarang program tersebut belum ada realisasi. Bahkan hampir semua kepala sekolah sudah ikut penguatan agar KS tersebut memiliki sertifikat KS, yaitu NUKS, tapi sekarang tidak kunjung dibayar TUKIN-nya. Ya. Ya ini kalau ini mungkin kawannya banyak ya, daerah yang seperti itu banyak kawannya juga ya. Gitu. Tidak semua orang mau jadi kepala sekolah sebab tunjangannya kecil. Bagaimana mau menurut Bapak? Ya saya setuju sekali bahwa kepala sekolah terlalu kecil kalau untuk diberi beban yang sebesar itu untuk menjadi seorang kepala sekolah yang profesional. Tapi kalau tidak ya memang bagi kepala sekolah untuk masih rebutan karena bukan karena profesional, karena ada di dalamnya ada sesuatu ya seperti itu. Nah ini yang juga menjadi menjadi perhatian lah yang menjadi mungkin ke depan biar lebih baik itu seperti apa. Kepala sekolah ini kepala madrasah mungkin beda, kepala sekolah ini kepala madrasah mungkin beda. Oh mungkin beda
Di madrasah seperti apa ya jelas berbeda ya, tapi ya nggak tahu kayak mungkin. Kalau saja sistemnya diubah, tidak mungkin ada like and dislike. Sementara itu berlaku otonomi daerah. Dengan kata lain, urusan kepala sekolah dicampuri oleh kepala daerah. Coba dikembalikan ke sentralisasi, semuanya dari pusat. Saya yakin tidak ada campur tangan politik dan urusan penunjukan kepala sekolah. Nah ini benar, memang iya, tapi permasalahannya tumburan dengan aturan otonomi masalahnya. Ini yang dari awal juga saya sepakat, oh kalau menurut saya ini bagus dikembalikan ke daerah pusat. Ketika waktu itu sempat mungkin barangkali Bapak Ibu pernah diajukan, tapi ya sampai di pusat di Senayan gagal ya, tidak disetujui. Ini pernah diajukan Bapak Ibu ya, pernah diajukan. Kembalikan sistem pendidikan ke sentralisasi. Kalau otonomi guru-guru, kepala sekolah SD SMP hanya hidup di daerah lokalnya saja, atau di kabupaten itu. Ya. Kemudian pengangkatan kepala sekolah diusahakan yang dapat digugu dan ditiru. Contohnya datang ke sekolah tepat waktu. Nah ini mungkin ada di daerahnya itu kepala sekolah yang datangnya siang-siang, jam 9 baru datang. Nah, itu mungkin seperti itu ya, seperti ini. Ya, ini mungkin juga menjadi perhatian bagi kepala sekolah ini kan namanya pendapat dan mungkin juga di beberapa tempat sama. Namanya kepala sekolah itu benar-benar seorang guru yang menjadi teladan. Artinya menjadi kepala sekolah itu adalah orang yang terbaik di sekolah itu, mestinya kan begitu, itu maksudnya seperti ini ya. Dan ini dalam penilaian penilaian akreditasi itu yang diharapkan sebenarnya gitu ya. Walaupun mungkin kadang-kadang ya masih ada yang kurang pas, mungkin bisa jadi. Semoga semakin perhatikan kriteria pada kenyataan banyak kepala sekolah yang dipilih tidak memenuhi syarat. Nah, itu juga menjadi perhatian. Nah, ini juga ada lagi yang mengambil pendapat. Ya kita tunggu regulasi yang sudah bagus saja lah. Nantinya ada perubahan atau tidak, tentu LPKS juga harus didengar suaranya. Sehingga ada titik temu yang terbaik. Jangan merasa pendapatnya adalah yang terbaik. Wah tidak. Gitu. Saya tidak merasa dalam konteks saya ya. Ini saya tidak merasa bahwa pendapat saya lebih baik. Ya, tidak. Konteks ini adalah bahwa kita ingin menjelaskan pada khalayak ramai, khalayak para kepala sekolah, para guru, bahwa ada informasi seperti ini. Fakta di lapangan seperti ini. Kira-kira seperti itu ya, Pak Mega ini ya. Itu mungkin bisa diperjelas ya. Jadi bukan masalah ini terbaik tidak ya toh. Dan perlu diketahui pendapat yang sudah ditentukan fakta yang jadi aturan pun belum menjadi yang terbaik ya toh. Artinya apa? Ya kita nggak ada manusia yang sempurna, itu tidak ada. Gitu ya kan? Kemampuan akademis baik, manajerial bagus dan karakter yang baik dipilih oleh komunitas dari sekolah itu. Jangan kiriman dari daerah lain. Karena yang ngotot pengen jadi kepala sekolah nantinya sudah nggak baik. Niatnya sudah nggak baik. Nah, itu menjadi perhatian bagi para kepala daerah. Ini sangat luar biasa pendapat-pendapat yang memang menurut saya sangat logis ya. Pendapat ini sangat logis dan banyak terjadi di lapangan. Nah, ini harus ada solusi. Kalau tadi pertama tunjangan, harus ada solusi tunjangan. Sehingga nggak ada lagi yang namanya kepala sekolah genggam uang bos, nggak ada. Karena ini permasalahannya di sini. Lalu tunjangannya kecil, nanti tekanannya besar ya, berat ya. Istilahnya apa ya? Plastik kecil tekanannya berat yang meledos ya kan, seperti itu. Itu fakta ya. Gitu. Kemudian yang kedua, untuk menduduki jabatan kepala sekolah profesional. Artinya menguasai memang tugasnya itu, dan memang kalau menurut saya nanti walaupun dari guru harus ada seleksi. Kalau tidak, wah ini bisa berbahaya ketika nanti guru penggerak ini tidak menguasai, akan jadi masalah lagi. Itu yang mungkin ya, kesimpulan dari pendapatnya kawan-kawan tadi. Kemudian yang berikutnya, unsur dari politik mungkin sedikit mengurangi lah. Karena ini pendidikan ini untuk kepentingan, mungkin bapak-bapak yang termasuk di politik itu juga dari pendidikan. Supaya tahu bahwa bisa seperti dari pendidikan. Kalau pendidikannya sudah rusak, artinya sudah tidak bisa terbentuk dengan baik, gimana? Padahal kalau melihat dari Pak Menteri Pendidikan sekarang, karakter itu yang dibentuk. Nah sekarang mana karakternya? Itu yang harus dibangun. Jadi Pak Kepala Daerah, baik Bupati, Wali Kota maupun Gubernur, mungkin dari anggota Dewan, anggota DPR, ya toh, itu punya karakter yang baik, membangun pendidikan, insya Allah akan bagus. Gitu. Seperti itu. Kemudian mungkin ada yang lain-lain lah. Kalau profesional semua nggak akan ada. Sekarang kalau terjadi bahwa di sekolah ada di beberapa daerah banyak yang guru sudah tidak mau jadi kepala sekolah. Bahkan ada kepala sekolah yang kosong di mana-mana. Karena itu udah pasti ada sesuatu di dalam. Kalau tidak segera diatasi, ya yang malu kepala daerah. Sudah jelas ya, kepala daerah termasuk
anggota DPR-nya itu mesti malu semua. Masa nggak bisa ngatasi seperti itu ya? Ini akan menjadi lucu gitu ya. Lucu. Pendidikan mau diapakan seperti kira-kira. Nah ini sangat pelik memang jadi kepala sekolah ini. Jadi kalau saya setuju, pertama tunjangan pikirkan oleh kepala daerah dari APBD lah. Kalau dari tunjangan yang dari PNS berat, sudah sulit untuk mengatakan karena aturannya sudah jelas. Aturan penggajian itu sudah jelas ya aturannya. Nah ini maksudnya yang seperti kepala dinas itu kan dapat remunerasi yang cukup lumayan besar ya. Nggak setimbang, maksudnya kepala sekolah yang justru berat itu ya, maksud saya adalah seberapa gitu ya, seperti itu. Kemudian seleksinya yang bagus, benar-benar profesional, saya yakin akan menjadi yang terbaik. Kemudian dari unsur politik atau dari anggota dewan, anggota DPR mendukung bagaimana ini yang terbaik. Jangan malah disusui mungkin karena saudaranya di bawah dan lain sebagainya. Ini mengakibatkan masalah, menunjukkan bahwa karakternya tidak bagus ya, seperti itu. Mungkin itu barangkali kawan-kawan semuanya, kalau kita pengen membangun pendidikan dan semua lini membantu, saya yakin pendidikan ke depan akan lebih baik. Saya pernah datang di negara sebelah tentang pendidikan. Saya pulang itu berebes mili karena kita dengan negara yang mungkin menurut saya ya kita lebih baik gitu pikiran saya gitu ya. Ternyata kita pendidikannya kok enggak gitu ya. Karena mereka lebih cepat majunya seperti itu. Nah, ini menjadi perhatian kita semuanya. Bagi guru-guru tetap semangat. Ayo bangun pendidikan sebaik-baiknya. Untuk guru semangat, menjadilah guru yang terbaik. Untuk kepala sekolah juga demikian. Jadilah kepala sekolah yang terbaik. Ingat bahwa kepala sekolah sekarang ada 3 tugas utama. Manajerial, kemudian supervisi, kewirausahaan, dan supervisi. Manajerial sendiri ada 5. Menyusun program dengan sebaik-baiknya. Cari inovasi-inovasi program itu. Kemudian mengelola 8 standar dengan sebaik-baiknya. Buat tim yang baik. Ya, kemudian pengawasan dan evaluasi. Kemudian kepemimpinan, jadilah pemimpin yang baik, contoh yang baik seperti tadi pendapat-pendapat itu. Dan kemudian lakukan evaluasi dengan sebaik-baiknya. Kemudian yang berikutnya adalah untuk mengelola SIM, ya, sistem informasi manajemen yang sudah berbasis IT. Itu yang petugas manajerial ada 5. Tugas kewirausahaan ada 3 ya, tentunya menyusun programnya, melaksanakan program kewirausahaan dan melakukan pengawasan dan evaluasinya. Itu agar berjalan dengan baik, ya kan? Kalau misalkan semuanya dilakukan dengan sebaik-baiknya itu, kewirausahaannya juga dilakukan, saya yakin terobosan-terobosan kerjasama dengan pihak lain sehingga membantu sekolah menjadi lebih baik. Ya, itu saya tampak bahwa duduk di situ 1 tahun, wajah sekolah sudah berubah, chatnya sudah baru, programnya sudah banyak bagus, gurunya semakin semangat, siswanya semakin semangat. Jangan sampai nanti ada kepala sekolah yang baru semakin menurun. Nah, ini berarti sudah salah alamat. Gitu. Tanda-tandanya, tanda-tanda kiamat. Kemudian yang berikutnya, yang supervisi. Nah, ini juga kewajiban kepala sekolah. Jangan sampai supervisi nyusun instrumen nggak tahu. Ini aneh itu kepala sekolah seperti itu. Jadi usahakan bisa menyusun program supervisi. Kalau nggak memungkinkan sendiri, ingat yang harus disupervisi. Seorang kepala sekolah punya tanggung jawab. Guru itu punya 5 tugas pokoknya, yaitu menyusun perencanaan pembelajaran, melaksanakan pembelajaran, melaksanakan evaluasi, kemudian yang keempat itu membimbing dan melatih peserta didik di karakternya dan melaksanakan tugas tambahan. Ini tugas kepala sekolah untuk memastikan guru bisa melaksanakan tugas itu, karena itu tugas dia. Dan kepala sekolah bisa memastikan itu melalui supervisi perencanaan, itu dilakukan dengan sebaik-baiknya. Dan saya yakin sudah banyak, walaupun masih ada juga mungkin 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 banyak lah yang belum kira-kira belum melakukan itu. Jadi kadang-kadang masih ada yang terlalu lebay, jadi kepala sekolah malah seperti jadi kayak jadi direktur ya, seperti itu. Padahal kepala sekolah itu ya guru, perlu diingat itu ya, perlu guru. Jadi bukan berarti kepala sekolah juga merasa semuanya jadi kuasa, seolah-olah malah melebihi kepala dinas ya. Guru dianggap tidak seperti. Kalau seperti itu Bapak Ibu ingat, Bapak Ibu berhenti dari kepala sekolah jadi guru lagi. Nanti nggak akan dihargai ya seperti itu. Tapi kalau jadi kepala sekolah bagus. Bahkan kalau mau berhenti itu sangat guru-guru pokoknya tidak setuju, bahkan sampai nangis, jangan sampai mundur dari kepala sekolah karena bagusnya. Nah, itu yang diharapkan. Tentunya itulah hal-hal yang diinginkan dari kawan-kawan tadi, pendapat-pendapat itu tadi. Sukses selalu. Sampai di sini saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.